Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik mengenai kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Yuk simak materinya. A. Membangun masjid. Setelah tiba di Madinah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid, yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Lokasi masjid tersebut dipilih di tempat unta beliau berhenti pertama kali. Tanahnya milik dua anak yatim, Suhail dan Sahel bin Nafi, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah untuk dijadikan lokasi pembangunan masjid. Bangunan masjid dibuat dengan fondasi dari batu keras, dinding dari batu bata tanah, tiang dari batang kurma, dan atap dari daun-daun kurma. Rasulullah turut bergotong royong bersama para sahabat dalam pembangunan masjid tersebut. Para sahabat bekerja dengan semangat dan saling menyemangati dengan syair-syair yang menggugah. Masjid Nabawi tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam. Di masjid ini dilakukan berbagai macam kegiatan, seperti tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah umat, tempat latihan bela negara dan pengobatan kaum muslimin, tempat tinggal bagi kaum fakir miskin yang tidak memiliki rumah, serta tempat pendidikan dan pembinaan umat Islam oleh Rasulullah SAW. Di samping masjid, Rasulullah juga membangun rumah sederhana untuk tempat tinggal beliau dan keluarganya. Rumah itu awalnya memiliki satu kamar untuk istri beliau, Saudah. Rasulullah baru pindah ke rumah tersebut setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. B. Menjalin ukhuwah. Orang yang pindah tempat tinggal biasanya memiliki alasan tertentu, seperti mengikuti orang tua, bekerja, sekolah, atau karena bencana alam. Begitu juga dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah karena perintah dari Allah SWT untuk menyelamatkan agama Islam dari tekanan dan penindasan kaum Quraisy di Mekah. Saat hijrah, kaum Muhajirin, yaitu orang-orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta dan keluarga mereka. Mereka pergi dengan bekal seadanya, hanya membawa keimanan dan keyakinan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Sesampainya di Madinah, mereka disambut oleh kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj yang dikenal sebagai penolong kaum Muhajirin. Kaum Ansor membantu Muhajirin dengan memberikan tempat tinggal, makanan, dan pekerjaan, serta membuka hati dan tangan mereka dengan penuh keikhlasan. Untuk mempererat hubungan antara kedua golongan itu, Rasulullah SAW menjalin ukhuwah atau persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan ini sangat penting agar kebutuhan hidup para Muhajirin terpenuhi, serta agar tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial di antara umat Islam. Rasulullah mempersaudarakan banyak sahabat, antara lain Abu Bakar dengan Harijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Dardara. Persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah tidak hanya berdasarkan harta, tetapi juga untuk menghapus perbedaan status sosial dan memperkuat kesatuan umat Islam. Contohnya, Zaid bin Harisah atau mantan hamba sahaya dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang bangsawan Quraisy. Meskipun mendapat bantuan dari kaum Ansor, kaum Muhajirin tetap bekerja keras dan tidak bergantung pada orang lain. Mereka berusaha untuk mandiri dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Madinah. C. Menggalang kerukunan. Pada masa Rasulullah, kota Madinah dihuni oleh penduduk yang beragam suku dan juga agama. Di antara mereka terdapat suku Aus dan Khazraj yang memeluk agama Islam, serta suku Quraizah, Nadir dan juga Kainuka yang beragama Yahudi, dan juga terdapat kaum musyrik. Keragaman ini sering menimbulkan perselisihan antar kelompok.
Untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, Rasulullah menyusun Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara kaum Muslim, Muhajir dan Ansor dengan kaum Yahudi dan penduduk lainnya di Madinah. Isi utama Piagam Madinah adalah: 1. Semua penduduk Madinah diakui sebagai satu umat meskipun berbeda suku dan juga agama. 2. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. 3. Keadilan dan hukum harus ditegaskan tanpa membeda-bedakan latar belakang. 4. Penganiayaan dan juga permusuhan harus dihindari agar tercipta kehidupan yang damai. Piagam Madinah menjadi contoh awal persatuan dalam keragaman, serta dasar kehidupan bersama secara adil dan damai di tengah peradaban keyakinan. Indonesia juga memiliki keragaman suku, bahasa, dan agama, namun seluruh rakyat memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan dan kedamaian bangsa. Negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa beriman kepada Tuhan, walaupun menganut agama yang berbeda-beda. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.